Ya, oke baik teman-teman, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi ya teman-teman. Kita sudah mau masuk ke semester baru, ke semester ganjil dari 2025 sampai 2026. Maka dari itu perlu ini ya, perlu kita laksanakan kegiatan sosialisasi ini supaya nanti teman-teman memiliki bayangan gitu ya, ya apa saja yang mata khususnya mata kuliah apa aja yang teman-teman perlu ambil ya di semester yang akan datang nanti. Oke, mungkin pertama ini ya teman-teman ya, untuk hari ini skemanya mungkin kita nanti nggak akan terlalu banyak ya dari saya. Dan saya akan sampaikan beberapa poin saja terkait persiapan semester baru. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Mungkin untuk durasinya, mohon maaf teman-teman ya, karena mungkin sedang banyak kegiatan, nanti saya batasin kita totalnya itu 1 jam ya, kemudian untuk sesi hari ini. Jadi jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa ditanyakan setelah Zoom. Ya, atau mungkin saya tanyakan teman-teman konfirmasi langsung ke dosen umumnya masing-masing. Baik, saya akan siap terlebih dahulu untuk materinya. Oke, ya baik teman-teman. Jadi eh, ya seperti saya bilang tadi ya, kita sebentar lagi akan masuk ke semester ganjil ya. Bentar, yang share ini. Yang share ini. Ya, kita masuk ke semester ganjil 2025-2026, teman-teman ya. Jadi memang polanya itu kalau teman-teman amati, kalau kita mulainya itu di bulan Oktober, itu berarti kita masuknya ke semester ganjil. Tapi kalau kita mulainya di bulan April, ya, di bulan April itu kita masuknya ke semester genap ya. Jadi sekarang kita masuk ke semester ganjil tahun 2025-2026. Baik, ini beberapa hal yang mungkin nanti nggak akan saya skip aja ya teman-teman ya, kegiatan perkuliahan ya. Jadi seperti biasa kita mulai kuliah itu di hari Rabu dan itu berakhir di hari Minggu ya, setiap pekannya gitu. Jadi jangan lupa nanti teman-teman akan melakukan kegiatan di setiap semester, di setiap pekannya ya. Gitu. Dan untuk kegiatannya itu nanti ada beberapa kegiatan yang itu kita laksanakan dalam dua mode ya. Jadi pertama mode asinkron dan mode sinkron, di mana yang kewajiban teman-teman eh, yang teman-teman wajib ikuti itu adalah kegiatan yang sifatnya asinkron ya. Sejauh ini masih seperti itu untuk peraturannya. Nah, kemudian ya untuk asinkron ini teman-teman itu dilihat dari teman-teman aktivitasnya dalam melihat dan menunduk modul, kemudian mengerjakan kuis atau tugas jika dibagikan oleh dosennya, kemudian juga aktif dalam berdiskusi gitu ya. Tapi kadang ada juga dosen yang membagikan forum diskusi khusus, ada juga yang mungkin tidak gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk setiap pertemuannya itu juga aktif dalam memberikan komentar. Ya, kalau bisa komentarnya jangan hanya terima kasih, jangan hanya baik gitu ya. Tapi teman-teman nanti mungkin bisa eh, melakukan komentar tambahan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa berikan kesimpulan dari apa yang teman-teman baca gitu. Atau mungkin ada pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan, itu bisa ditanyakan di forum diskusi. Nah, kemudian ada juga kegiatan Vicon, yaitu yang sebenarnya tidak wajib diikuti, tapi lebih baik jika teman-teman untuk mengikutinya di setiap ada kegiatan Vicon. Yaitu meskipun misalkan nanti teman-teman tidak bisa ikut secara langsung, itu teman-teman bisa menyimaknya melalui rekaman yang akan diberikan oleh dosen. Nah, kemudian teman-teman untuk ya untuk teman-teman nanti yang statusnya masih semester 1 2 itu teman-teman nanti untuk khususnya untuk reguler ya, teman-teman yang dari jalur reguler itu masih sebenarnya masih paket gitu ya. Yang mana maksimalnya itu adalah 19 SKS ya. Jadi semester 1 data kuliah semester 1 sama 2 itu memang slotnya itu hanya 19 SKS. Nah, ada pun teman-teman dari jalur konversi yang masih statusnya di si akad itu masih semester 1 dan semester 2 itu tidak menggunakan satu paket lagi teman-teman ya, tapi untuk jumlah SKS-nya itu juga terbatas ya.
Untuk teman-teman konversi itu maksimal adalah 20 SKS ya. Yang mana itu pemilihan SKS-nya tergantung dari mata kuliah yang perlu teman-teman ambil. Itu masing-masing berbeda ya pasti ya, satu dengan lain. Nah, kemudian untuk semester 3 dan sampai dengan ke-8 ya, teman-temannya statusnya 3 sampai 8 itu maksimal mengambil 24 SKS yang itu tergantung dari IP yang teman-teman dapatkan di semester yang lalu. Nah, untuk rinciannya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau mau teman-teman mau dapat maksimal 24 SKS, teman-teman IP semester lalu itu harus minimal 3. Ya, kalau kurang dari 3, maka nanti tidak bisa sampai maksimal 24 SKS. Dan ini status semester teman-teman ya, status semester yang eh, teman-teman saat ini itu pasti masing-masing punya status semester gitu ya. Dan itu tergantung dari tahun masuknya di INSIA. Nah, ini ya, jadi ada eh, sampai saat ini kita sudah ada 10 angkatan ya, teman-teman ya. Dan nanti salah semester depan itu, semester yang akan datang ini kita akan tambah satu angkatan lagi, yang mana itu udah masuk ke batch 11 ya. Jadi ya itu nanti teman-teman untuk status semester ini, kalau teman-teman pusing, teman-teman bingung juga, teman-teman bisa cek di siapa. Ya, karena status semester inilah yang menentukan teman-teman ini boleh mengambil mata kuliah apa saja di semester yang akan datang. Nah, untuk semester yang akan datang ini, mata kuliah yang dibuka itu adalah mata kuliah di semester ganjil ya, teman-teman ya, sesuai namanya. Jadi dari semester 1 ya. Jadi kalau teman-teman lihat sebaran kurikulum informatika ya yang ada di web atau mungkin yang teman-teman pernah lihat sebelumnya, itu di semester yang teman-teman bisa ambil saat ini itu adalah mata kuliah di semester 1, semester 3, semester 5, dan ada juga ini ada mata kuliah yang dibuka di semester 6 ya, yaitu mata kuliah khusus kerja praktek ya. Jadi hanya itu saja dari semester 6. Kemudian semester 7 itu semuanya dibuka, teman-teman ya. Dan semester 8 juga kita buka terus ya. Setiap semester itu kita buka. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, untuk pengambilannya ini adalah teman-teman bisa lihat di tabel ini ya. Jadi ini tergantung dari status semester teman-teman ya. Jadi misalkan di sini teman-teman ini status semesternya adalah semester 4 ya, misalkan ya. Jadi kalau teman-teman di semester 4 ya, silakan dilihat di sini ada tanda kuning ya. Tanda kuning di sini itu berarti teman-teman artinya teman-teman di sini prioritaskan untuk mengambil mata kuliah di semester 3. Ya, kalau semester 3 ini kan ada 18 atau 19 SKS ya. 19 SKS gitu ya, itu semester 3. Nah, kalau masih ada slot ya, misalkan teman-teman bisa sampai 24 SKS, misalkan teman-teman mau ambil mata kuliah lain, dipersilahkan ya, teman-teman ya. Misal teman-teman pengen ambil mata kuliah dari semester 5, atau mata kuliah dari semester 1, misalkan ada yang mengulang gitu ya. Saat semester 1 ada yang mengulang, itu bisa teman-teman ambil. Tapi di sini tetap teman-teman prioritaskan adalah mata kuliah yang ditandai warna kuning ini ya. Yang itu sesuai dengan semester teman-teman saat ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini semester 1 ya, berarti ambil mata kuliah semester 1. Kalau semester 2 berarti teman-teman ambil mata kuliah semester 1 juga. Kalau semester 3 ambil mata kuliah semester 3, semester 4 ambil semester 3, semester 5 dan semester 6 ambil semester 6, dan semester 7 dan 8 itu ambil mata kuliah semester 7. Nah, jika masih ada slot ya bisa ambil dari semester 8 berarti. Ya, jadi untuk semester 1 dan 2 ya, seperti yang saya pernah sebelumnya, untuk teman-teman reguler itu punya paket. Jadi teman-teman di sini mungkin kalau masih bingung, masih belum tahu mau mengisi apa, teman-teman boleh nanti tidak wajib mengisi di sini ya. Pada semester 1 dan 2 nanti biar akan, dan itu akan diisikan oleh dosen pembimbing akademik atau dosen pengelola program studi ya. Jadi bisa dari saya atau dari pujian nanti. Tapi kalau teman-teman pengen mengisi sendiri, itu dipersilahkan ya, itu akan lebih baik. Tapi teman-teman ingat ya, jadi kalau nggak semester 1 sama 2, itu teman-teman mata kuliahnya jangan ambil kemana-mana dulu ya. Jadi ambil khusus mata kuliah semester 1. Nah, ada juga teman-teman mata kuliah peminatan, ya. Mata kuliah peminatan itu eh, hanya dapat diambil oleh mahasiswa yang statusnya itu semester 5 ke atas ya. Jadi kalau mau ambil mata kuliah peminatan itu pastikan teman-teman semesternya itu udah lebih dari semester 5. Ya minimal semester 5 ya. Jadi kalau semester 5 itu udah boleh ambil sudah boleh ambil mata kuliah peminatan. Nah, ini ada pengecualian untuk mahasiswa dari jenjang konversi atau yang dari alih jenjang. Nah, mata kuliahnya apa saja yang akan dibuka nanti? Di sini teman-teman bisa lihat
untuk semester 1 ya. Dan teman-teman nanti mengambil mata kuliah semester 1 itu ada 8 mata kuliah sesuai yang ada di tabel ini. Yang ini juga bisa teman-teman cek di tabel kurikulum yang ada di web program studi informatika ya. Teman-teman bisa cek. Total ada 19 SKS di sini bobotnya dengan ada 2 mata kuliah umum dan ada 6 mata kuliah wajib prodi. Nah, kemudian di semester 3 itu ada 7 mata kuliah ya, teman-teman ya. Dengan total bobotnya itu 18 SKS. Di sini ada 5 mata kuliah wajib prodi, plus ada 2 mata kuliah peminatan. Nah, mata kuliah peminatan pertama itu pendidikan agama, sedangkan mata kuliah umum yang pertama itu adalah pendidikan agama, dan yang kedua itu adalah teman-teman bisa memilih ya antara pendidikan kewarganegaraan atau bahasa Korea. Ya, ini pilih salah satu aja ya teman-teman ya, tidak perlu diambil dua-duanya. Ya, jadi kalau teman-teman ambil kewarganegaraan nggak perlu ambil bahasa Korea. Ya, sebaliknya kalau teman-teman ambil bahasa Korea tidak perlu teman-teman mengambil mata kuliah eh, kewarganegaraan. Ya ini Mas Vero Wahyu, tolong ini ya, jangan coret-coret dulu ya. Ini soalnya kelihatan di coretannya. Halo, Mas Vero? Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada persebaran mata kuliah seperti ini, lebih detailnya ya. Sekali lagi teman-teman bisa cek di web program studi. Dan ini untuk mata kuliah semester 5 itu ada 6 ya, 6 slot mata kuliah ya. Ada 4 mata kuliah wajib ya. Dari data mining sampai pemrograman orientasi objek. Yang itu wajib teman-teman ambil. Sedangkan untuk mata kuliah lainnya ini adalah sifatnya peminatan ya. Jadi kalau teman-teman ambilnya data science, itu ambil machine learning sama deep learning. Kalau teman-teman di sini ambil peminatannya itu adalah network, ya, itu berarti teman-teman ambil sistem jaringan 2 dan jaringan wireless dan mobile. Dan itu nanti teman-teman bisa lihat dari kode mata kuliahnya, gitu ya, atau kode kelasnya, sorry, bukan kode mata kuliah ya, tapi kode kelas. Nah, kalau kode kelasnya itu diawali dengan IFD, itu artinya adalah kelas peminatan data science. Tapi itu kalau kelasnya diawali dengan IFN, itu adalah mata kuliah peminatan network. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, kemudian untuk semester 6 ya, ini hanya ada mata kuliah kerja praktek yang dibuka di semester ini, ada 4 SKS, yang mana ini bisa teman-teman ambil jika minimal itu sudah lulus 90 SKS. Jadi kalau teman-teman belum sampai 90 SKS, itu dihimbau untuk tidak mengambil mata kuliah ini dulu. Jadi kalau sudah 90 SKS, ya disarankan untuk segera mengambil mata kuliah kerja praktek. Nah, untuk semester 7, ini ada 6 slot mata kuliah lagi, teman-teman. Ada 4 mata kuliah wajib prodi, mulai dari cloud computing, proyek perancangan dan pengembangan TIK, kemudian ada metodologi penelitian teknologi informasi, dan yang terakhir adalah pemrograman bergerak. Yang mana ini ada 2 slot untuk mata kuliah peminatan ya, dari data science maupun network. Dan yang terakhir di semester 8 itu ada 4 slot mata kuliah ya, masuk salah satunya adalah mata kuliah tugas akhir. Yang ini bisa teman-teman ambil jika teman-teman sudah lulus 120 SKS. Ya, yang mana ini adalah babak terakhir ya dari perkuliahan teman-teman itu bahasa akhir ini. Oke, kemudian untuk pengajuan KRS di sini teman-teman nanti seperti biasa ya, mungkin yang sudah di semester 4 ke atas mungkin sudah terbiasa ya dengan untuk cara pengajuan dan pengisian KRS-nya. Cuman mungkin buat teman-teman yang baru mulai mengisi KRS, ya, khususnya teman-teman semester 3, ya, itu teman-teman di sini silakan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing akademiknya, ya, jadi teman-teman menghubungi dengan akademiknya, terus kemudian teman-teman isi KRS BC akadnya masing-masing, gitu ya. Dan di sini kami sarankan teman-teman untuk mengambil mata kuliah yang memiliki kode peminatan kode kelas yang sama gitu ya. Misalkan kalau teman-teman satu mata kuliah itu udah ambil IF 101, maka untuk kelas-kelas selanjutnya itu disarankan mengambil kode kelas yang sama. Gitu ya teman-teman ya, supaya itu juga uh, apa ya, nanti kelas antara satu kelas dan kelas yang lainnya itu tidak timpang gitu ya jumlah mahasiswanya. Kemudian terakhir itu adalah kemudian dilanjutkan oleh verifikasi oleh dosen pembimbing akademik yang nanti masing-masing dosen itu akan mengecek ya apakah sudah sesuai atau belum KRS yang teman-teman isi. Setelah itu akan dilakukan validasi. Ya.
atau persetujuan KRS. Ya, ketika itu dilakukan persetujuan, nanti teman-teman akan secara resmi bisa mengikuti mata kuliah tersebut yang teman-teman isikan ya di LMS yang teman-teman akan akses nanti. Nah ini ya, ini ada beberapa catatan yang ini mungkin nanti akan saya bagikan aja dalam bentuk file ya, tidak akan saya bahas ulang karena tadi sebenarnya sudah sempat saya singgung ya di pembahasan sebelumnya ya. Jadi ini teman-teman nanti bisa cek di si akadnya status semester berapa. Nah nanti untuk panduan pengisiannya teman-teman bisa mengecek slide dari saya ini ya. Bagaimana dari semester yang statusnya semester 2, statusnya semester 3 dan 4 ya. Statusnya semester 5, semester 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini ada panduannya di sini ya. Jadi teman-teman nanti ini akan saya bagikan slide-nya di akhir dan nanti teman-teman untuk kalau masih bingung itu teman-teman bisa melihat dari slide ini. Nah, kemudian untuk mata kuliah teman-teman yang semester 5 ya, ini mungkin ada catatan khusus kalau udah semester 5, itu teman-teman bisa mulai mengambil mata kuliah peminatan ya, teman-teman ya. Boleh mulai mengambil dari baik itu dari data science atau network spesialis ya, tergantung dari minat dan juga kecenderungan teman-teman masing-masing. Dan juga di sini sangat disarankan teman-teman untuk mulai mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan teknologi informasi. Ya, metodologi penelitian teknologi informasi ya. Yang itu kalau dari sebaran kurikulum itu di semester 7. Ya, kenapa disarankan ini? Karena ini akan sangat berguna sekali ketika teman-teman nanti mengambil mata kuliah kerja praktek gitu ya. Karena ini berkaitan dengan penyusunan bagaimana kita membuat makalah atau sebuah laporan yang secara sistematis dan terstruktur. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk semester yang satunya semester 6 juga sangat disarankan untuk mengambil mata kuliah kerja praktek gitu ya. Karena untuk mencicil beban juga ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti teman-teman mengambil mata kuliah kerja praktek ini berbarengan dengan tugas akhir gitu ya. Karena itu akan cukup berat. Ya. Oke, ini semester 7 dan 8 dan seterusnya. Nah, ini ya teman-teman ada list berapa mata kuliah di sini kita punya dua peminatan yaitu mata peminatan data science dan network spesialis yang masing-masing itu kalau teman-teman lihat kode kelasnya itu berbeda ya. Kode kelas data science itu IFD, kalau kode kelas network spesialis itu IFN. Gitu ya. Jadi bisa dilihat di sana dan nanti teman-teman di sini pilih salah satu peminatan saja gitu ya. Ya, sekali lagi pilih salah satu peminatan saja. Jadi kalau sudah data science ya data science semua, kalau sudah network ya network semua gitu ya. Jangan teman-teman di sini cross ya antara data science dan network spesialis. Dan di sini seperti yang saya bilang sebelumnya itu silakan teman-teman mengambilnya jika status semesternya itu sudah semester minimal semester 5 ya. Dan di sini pengecualian untuk mahasiswa konversi atau alih jenjang. Dan pengisian KRS teman-teman nanti akan saya buka setelah sosialisasi ini gitu ya. Jadi nanti maksimal ya sekitar 1 jam atau 2 jam ya dari sosialisasi ini nanti akan kelas-kelasnya sudah teman-teman bisa lihat. Ya. Kenapa kemarin nggak saya buka lebih awal teman-teman? Karena khawatirnya ya pengalaman dari kemarin ketika belum ada sosialisasi KRS dan sudah KRS-nya belum dibuka, takutnya banyak teman-teman yang nanti salah arah gitu ya dalam pengisian KRS. Jadi di sini saya putuskan untuk KRS itu saya bukanya agak terlambat ya, jadi agak mundur di tanggal 23 September ini ya teman-teman ya. Jadi nanti akan saya buka dan nanti pengisian KRS itu nanti akan sampai sebelum dimulainya perkuliahan ya. Jadi perkuliahan kita itu tanggal 13 ya 13 Oktober ya pertengahan Oktober itu akan dimulai. Dan biasanya teman-teman meskipun di kalender akademik ini hanya sampai 10 Oktober itu biasanya nanti teman-teman akan tetap bisa mengupdate KRS-nya itu sampai setelah tanggal 13 ya. Jadi nanti sekitar 1 minggu atau 2 minggu setelah perkuliahan itu masih bisa diupdate KRS. Ya, tapi di sini disarankan teman-teman kalau mau lebih aman ya, lebih tertib akademik, teman-teman disarankan maksimal itu pengisian KRS-nya di tanggal 10 ya, teman-teman ya. Kalau memang belum sudah ada keputusan ambil mata kuliah apa saja, sudah tidak ada kebimbangan mata kuliah apa yang mau diambil, disarankan untuk segera mengisi saja, ya, jangan ditunda-tunda. Dan itu nanti kita UTS untuk semester ganjil ini nanti di tanggal 1 Desember sampai 14 Desember dan di perkuliahan tahap 2 itu 15 Desember sampai 1 Februari. Dan nanti UAS kita itu di tanggal 2 Februari sampai 15 Februari. Ya, seperti itu teman-teman ya untuk
kalender ininya ya, kalender akademiknya ya. Jadi teman-teman nanti bisa mulai untuk mengisi KRS-nya ya setelah sosialisasi ini berakhir. Nah, ini ya teman-teman sekali lagi di sini dalam pengisian KRS, teman-teman jangan sampai teman-teman di sini mengisi tanpa adanya konsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya masing-masing gitu ya. Nah, nanti untuk stylenya mungkin agak berbeda ya teman-teman ya, masing-masing dosen PA ya. Mungkin ada dosen yang minta itu sebelum berkonsultasi itu sudah punya list mata kuliahnya gitu ya. Jadi teman-teman udah isi KRS, kemudian teman-teman tanyakan apakah sesuai atau belum. Tapi ada juga style mungkin dosen yang stylenya itu sebelum mengisi KRS itu harus konsultasi terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi nanti sesuaikan aja dengan dosen pembimbing akademiknya dan nanti silakan teman-teman tanyakan ke pembimbing akademik nanti harus seperti apa untuk pengisian KRS. Ya, itu teman-teman ya. Mungkin untuk dari saya, mungkin terima kasih. Dan kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Sore Pak Syahid, saya Ya, dengan selamat Ayu sore. Pak. Iya, Mbak. Pak Ya, saya, bagaimana, Mbak? ya Pak saya mau memasuki semester 4 ini kan Pak. Saya Mm-mm. dari konversi kebetulan. Nah tadi saya lihat untuk mata kuliah peminatan kan Pak. Nah kemarin kan tadi kan Bapak menjelaskan tidak boleh campur ya. Nah kemarin saya baru ingat untuk mata kuliah peminatan itu di salah satunya saya sudah ngambil satu-satu nih Pak. Bagaimana ya Pak? Tadi itu yang pertama yang untuk data science itu saya ada ambil satu tentang pengolahan citra, terus yang satu network spesialis juga saya ambil yang jaringan VoIP. Itu untuk selanjutnya bagaimana ya Pak? Ya, baik. Oke, mungkin maaf namanya Mbak Ayu siapa? Mungkin biar bisa saya cek juga Oh, nama lengkapnya. oh, Ayu Roswini Pak. Oke, tadi konversi ya Mbak Ayu ya. Iya dari konversi. Ini kira-kira berapa semester lagi Mbak selesainya kalau dari perencanaan studi? Oh, kan kemarin udah di ini ya Pak, udah dikonversiin dan ini udah kemarin baru sampai 100 SKS Pak. 100 SKS dan itu kemarin tuh pas banget kemarin pas semester 3 itu saya ambil yang di pengolahan citra satu, yang di data science, terus yang network spesialis tuh kebetulan ada sistem jaringan juga sama jaringan VoIP Pak, ada dua di situ Pak. Oke ya. Oke, baik Mbak Ayu ya. Jadi ya memang gitu ya. Sebaiknya sih jangan ya, jangan campur gitu ya. Kenapa Mm, saya sarankan seperti itu ya? Mungkin nanti untuk eh, mm, kedepannya gitu ya, misalkan teman-teman udah lulus gitu ya, mungkin kan nanti teman-teman kalau teman-teman hanya lulus dari informatika itu kan mungkin nanti akan banyak ya ininya ya, akan banyak eh, apa namanya eh, sudah terlalu biasa lah kalau teman-teman cuma lulus dari informatika gitu. Tapi kalau teman-teman di sini ada state di sini, misalkan teman-teman lulusnya misalkan ditanya, ini peminat informatika apa peminatan yang diambil gitu. Oh, kalau teman-teman bilang, oh nggak ada nih, soalnya saya campur nih ambilnya gitu. Ya nanti nggak akan ada yang spesial gitu di teman-teman. Kecuali mungkin teman-teman bisa bilang, oh iya saya kemarin ambil mata kuliahnya peminatannya di network gitu misalkan. Oh berarti ini dong jago jaringan gitu. Mungkin ada nilai plus di sana gitu. Kan teman-teman bilang data science, oh berarti mungkin ada kelebihan atau ada kemampuan lebih di bidang data science gitu. Ya, itu sebenarnya ke situ sih teman-teman ya. Kenapa diarahkan seperti itu. Tapi kalau udah terlanjur ya, seperti Mbak Ayu kasusnya ini, ya mungkin ya udah nggak apa-apa ya Mbak ya. Nanti mungkin ke depannya mungkin nanti bisa dipilih salah satu aja gitu ya. Mbak Ayu ini mau fokus kemana ya. Jadi oh nanti ambil begitu. salah satu aja. Nah, sebenarnya ini sebenarnya setiap semester mungkin udah saya sampaikan gitu ya. Mungkin nanti tapi mungkin Mm, dari teman-teman ini ada yang miss juga masalah ini. iya. Berarti kan ini kemarin data science saya baru pilih salah satu ya Pak. Network kemarin Betul. udah kepilih dua. Berarti untuk selanjutnya kalau saya pilih network aja sisanya peminatan nggak apa-apa ya Pak? Iya betul. Mungkin nanti nggak usah ambil lima-limanya gitu ya Mbak ya. Karena mungkin eh, udah ambil pengolahan citra ya mungkin empat aja nanti yang diambil gitu ya. Nanti silakan dipilih aja nanti Mbak Ayu ini Oh, sukanya yang mana dari oh lima begitu. mata kuliah itu. Jadi yang penting teman-teman di sini kalau teman-teman mau lulus itu kan minimal SKS-nya itu 144 ya. 144 Hmm. SKS gitu ya. Jadi nanti itu dihitung-hitung aja teman-teman ya. Itu sudah sekarang udah berapa SKS lagi. Terus nanti kira-kira butuh berapa SKS lagi untuk lulus. Ya gitu ya Mbak Ayu ya mungkin ya dari Oh saya. begitu baik Pak. Berarti setelah misalnya kan semester 4 saya maksimal kan ngambil lagi S20-an SKS ya Pak, misalnya contohnya.
Nah, tadi Bapak menyebutkan kalau untuk mengambil tugas akhir itu kan 120 SKS ya minimal. Ya, Berarti betul. untuk semester selanjutnya itu saya udah bisa ngambil tugas akhir ya, Pak? Ya, betul. Ya, asalkan ini ya, Mbak, ya, jangan sampai ada yang nggak lulus ya, supaya Oh, nanti cukup begitu. SKS-nya. Oh ya, baik. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Baik, sama-sama Mbak Ayu. Oke, kemudian saya coba lihat dari yang resen dulu ya. Di sini ada Mas Haliman Hakim, silakan. Ya Pak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Mas. Mau tanya, kan ini saya dari konversi udah masuk semester 4. Cuma saya ada ketinggalan mata kuliah itu sistem pakar di semester 8 itu bisa diambil nggak Pak semester ini? Ya, bisa Mas kan tadi yang saya sampaikan ya, kita kan yang dibuka itu mata kuliah semester 7 dan 8 tuh kita buka semua gitu ya. Oh ya oke oke. Nah, jadi Maaf ini Pak sebenarnya untuk ketinggalan. antisipasi buat teman-teman yang udah ini ya, udah semester-semester akhir gitu ya. Jadi kalau Oh ada ya mata kuliah siap. yang lupa diambil bisa diambil sekarang. Oh, siap. Ya bisa ya Mas Haliman Hakim ya, nanti bisa Yang diambil. kedua mau tanya untuk tugas akhir nanti ada pembagian dosen pembimbing kah atau ada sosialisasinya kah Pak? Ya, Untuk- betul. Nanti ini ada untuk tugas akhir nanti ada sosialisasi khususnya ya, teman-teman ya. Oh, Nanti ada pembagian dosen pembimbing tugas akhirnya juga nanti akan ada pembagiannya dan itu nanti nggak sama dengan dosen pembimbing akademik gitu ya. Nah, itu nanti silakan ditunggu aja informasinya. Nanti akan kita update di grup ya, oh, teman-teman ya. Jadi nanti perkiraan sih nanti antara Hamin seminggu perkuliahan atau mungkin di minggu pertama perkuliahan ya, teman-teman ya, untuk sosialisasinya gitu ya. Dan nanti langsung kita lakukan apa penjaringan untuk dosen pembimbing skripsinya atau dosen pembimbing tugas akhirnya. Ya gitu ya Mas Aliman ya nanti ditunggu aja untuk infonya di oke, grup. cukup. Makasih Pak Syahid. Ya sama-sama Mas. Silakan selanjutnya Mas siapa? Bagas Dwi. Silakan. Gimana Mas Bagas mungkin suaranya belum terdengar. Halo, Pak, kedengaran? Ya udah kedengar sekarang. Gini Pak, saya kan semester 7 ya. Terus rencananya mau ngambil magang. Kebetulan saya juga udah kerja nih. Apa dibolehkan Pak dari usia magang di tempat kerja? Dan kalau boleh, kira-kira dari pihak kampus perlu dokumen apa aja ya Pak untuk magang itu? Nah untuk kerja praktek ya berarti ya di sini. Kalau kerja Iya. praktek ya nanti ini Mas ada sosialisasi khususnya gitu ya. Dan nanti mungkin untuk apa-apa saja yang perlu disiapkan nanti akan disampaikan di sana. Dan nanti teman-teman yang mau ambil kerja praktek itu malah disarankan di tempat kerjanya saja gitu ya. Biar enggak ya biar tidak ini juga ya. Enggak repot juga gitu ya teman-teman cari tempat dan juga nanti dari kampus juga akan dipermudah juga gitu dengan teman-teman bekerja sudah punya tempat kerja praktek. Oke, mungkin Oke. selanjutnya Terus Pak, sama satu lagi, ya silakan. eh, kan untuk tugas akhir kan perlu sertifikasi keahlian ya Pak. Ada kalau dari sertifikasi kayak pelatihan jaringan gitu boleh nggak Pak? Oke, Mas untuk itu sebenarnya belum ini ya. Di kita belum ada kewajiban. Jadi teman-teman Oh, bisa, nggak wajib. jadi sebenarnya yang dimaksud untuk SKPI ya mungkin ya, surat keterangan pendamping ijazah itu di kita belum belum jadi kewajiban ya di Unsia ini gitu ya. Hmm. Jadi ya nanti bisa itu nanti disetorkan aja gitu ya. Dan jadi nanti akan muncul di surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Ya, jadi ya Oh, kalau yang jadi teman-teman yang ngambil tugas akhir juga itu ya nanti mungkin bisa mulai dipersiapkan ya, dikumpulkan sertifikat-sertifikatnya, ya khususnya sertifikat keahlian gitu ya, atau sertifikat lomba, mungkin teman-teman pernah ada yang dapat juara, nah itu nanti bisa kita akui sebagai SKPI. Ya gitu ya Mas Bagas ya ya baik. mungkin ya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya baik sama-sama. Oke ya, oke sebentar, sebentar ya teman-teman ya, 1 menit saya ada ini. Ada yang ada gangguan sedikit sebentar.
Baik, Nathan. Ini ya, maaf tadi ada ini sedikit. Ya, lanjut aja mungkin ya, saya coba utamakan dari yang resen dulu ya. Mungkin nanti yang di chat bisa dibantu oleh Bu Cian ya untuk menjawabnya. Oke, selanjutnya Mas Rizky, silakan. Terima kasih Pak Said. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Mas. Gimana, Mas Eh, Rizky? jadi sekarang saya satu semester 7 Pak dan sudah 132 SKS. Hmm. Ada beberapa mata kuliah di semester 7 yang belum saya ambil yaitu network programming sama proyek teknologi informasi Pak. Apakah bisa saya mengambil mata kuliah tugas akhir Pak di semester 7 ini Pak? Ya, bisa ya Mas Rizky ya. Karena memang tugas akhir itu bukan berarti kita hanya mengambil mata kuliah itu saja gitu ya. Tapi boleh kita mungkin sambil ambil mata kuliah yang lainnya juga. Ya, termasuk seperti kasusnya Mas Rizky tadi. Ya, jadi silakan ya Mas ya, kalau mau ambil tugas akhir dengan beberapa mata kuliah yang lain nanti bisa diambil saja itu. Oke, baik terima kasih Pak Said tetap jelas. Ya, siap. Lanjut. Ya, siapa ini Mas Muhammad Fadilah Fauzan? Ya, izin Pak Said, Silakan Mas. Ya. izin bertanya Pak. Ini kan saya kan mahasiswa konversi. Sekarang kan masuk semester 3, berarti masuk peminatan Pak ya, mata kuliah peminatan. Nah, itu boleh nggak Pak kita langsung ngambil apa mata kuliah di semester 5 dan semester 7 Pak? Karena saya lihat batas maksimalnya 24 SKS Pak ya. Ya, ya boleh Mas. Jadi untuk mata teman-teman konversi ini kan memang agak ini ya, agak beda ya untuk statusnya tadi ya. Jadi sebenarnya tadi itu adalah panduan umum untuk teman-teman dari jalur reguler sebetulnya. Nah, untuk jalur konversi itu kan nanti masing-masing kan punya kasus yang unik ya, teman-teman dari konversi ya. Jadi teman-teman bisa inilah bisa ntar cross semester ininya pengambilan mata kuliahnya. Ya nanti silakan tinggal komunikasi aja dengan dosen PA-nya ya Mas ya. Nanti yang mungkin lebih paham tentang ininya apa mata kuliah apa saja yang perlu diambil dari Mas Fadilah tadi. Baik, terima kasih Pak Said. Ya, sama-sama Mas. Ya, selanjutnya Mas Ahlanda Putra, mungkin Ya, silakan. selamat sore Pak, izin bertanya. Ya, Jadi saya dari mahasiswa Persib Pak, dari D3. Saat ini SKS yang sudah saya tempuh itu 138 SKS. Jadi kira-kira sisa 6 SKS lagi ya Pak ya untuk. Nah, itu yang 6 lagi itu tugas akhir Pak. Nah, jadi merujuk ke kurikulum informatika kan tugas akhir di semester 8 yang which is itu genap ya Pak ya. Nah, sedangkan semester depan itu kan ganjil ya Pak ya. Nah, terkait ini apakah saya bisa ngambil tugas akhir Pak atau gimana Pak? iya Mas, tadi kan seperti sempat disinggung juga ya. Jadi untuk di setiap semester itu mata kuliah semester 7 dan 8 itu pasti akan dibuka. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi kalau mata kuliah ada di semester 7 atau 8 termasuk tugas akhir ya. Tugas akhir itu kan semester 8 ya. Jadi itu pasti akan dibuka juga di semester ini. Ya, jadi bisa Mas, Baik, nanti bisa diambil aja itu baik. mata kuliahnya. Berarti izin Pak berarti dari sistem berarti nanti otomatis gitu ya Pak ya untuk pengisi SKS-nya. Iya, nanti untuk pengisiannya bisa mengisi sendiri Mas atau mungkin bisa dibantu oleh dosen PA-nya nanti. Oke, siap Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke ya. Selanjutnya mungkin Mas Pandu ya di sini ya. Silakan. Halo Pak, selamat sore. Ya, selamat sore Mas. Ini Pak, saya mau menanyakan kembali terkait yang konversi saya tidak dimasukkan itu Pak. Ya ini Pak, waktu itu kan kerja praktek itu harusnya saya sudah melakukan perkuliahan kan di kampus sebelumnya. Tapi di sini tidak terkonversi. Terus Bapak pernah bilang katanya masukkan saja, nanti perkuliahannya itu tidak perlu diikuti, tapi harus konsultasi dengan dosennya juga, kata Bapak gitu kan. Nah, itu untuk ininya gimana, Pak? Konsultasi ke dosennya. Suaranya gak ada, Pak. Mohon maaf, Pak. Suara Pak Said gak ada. Suara Pak Said tidak terdengar, Pak. Mohon maaf. Ininya mic-nya mati di sini, Pak. Oh ya Mas Wadu berarti baru ambil sekarang ya? Iya, Baru Pak. mau ambil sekarang. Ya kan Oh ya. kemarin tuh kata kata Bapak kan
Kan Iya, saya iya, iya, dua, oke. yang tidak terkonversi itu dua. Yang apa? Sebentar Pak, saya cek dulu. Iya, iya. Oh iya, paham, 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 Mas. Mungkin nggak ini biar Yang lebih sistem lebih operasi efisien jaringan. waktunya. Ya, nanti ini aja, Mas. Setelah Mas Pandu ini ya, tadi ketika mata kuliah itu berjalan, Iya Pak. Mas Pandu udah ambil itu nanti lapor ke saya aja, Mas ya. Mungkin nanti biar Iya Pak. lebih paham ini ya. Mungkin takutnya kalau ke dosen lain nanti nggak paham. Iya Pak. Lapor ke saya aja, nanti saya eh, ya nanti biar pembimbing KP-nya di set ke saya. Nanti setelah itu untuk pembimbingannya biar nanti Mas Pandu ini nggak usah ikut ini, nggak usah ikut kegiatan pembimbingan dan laporan. Nanti cukup langsung kita nanti di akhir semester langsung keluar nilainya nanti seperti itu. Iya Ya, Pak. ya gitu aja ya Mas Pandu ya. Nanti diingatkan aja saya ketika ini ya, ketika Mas Pandu udah ketika sudah mulai perkuliahan gitu nanti. Baik Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya baik sama-sama Mas Pandu. Ya mungkin selanjutnya ini Mbak Sharon ya, silakan Mbak Sharon. Halo Pak, Assalamualaikum, selamat sore Pak. Pak, saya Ya kan Mbak. ini angkatan pertama ya Pak, lulus sampai sekarang. Ya Nah, bagaimana jadi Mbak? jadi kan karena kemarin tuh ada tuh cuti hampir 2 tahun, 2 tahun ya cutinya, tapi beda-beda semester kayak saya bayar tapi saya nggak sempet ngerjain tugas gitu karena waktu itu kebetulan kan anak saya masuk rumah sakit tuh Pak. Nah, terus kemarin pas saya tanya sama Pak Riyad, katanya 51 SKS lagi tuh berapa semester lagi ya, Pak? Iya sebenarnya kalau nanti lancar ya Mbak ya, mungkin ya saran saya sebaiknya jangan hilang-hilangan lagi Mbak nanti. Jadi Ya, ya Pak. sebisa mungkin nanti diikuti aja semua tugasnya, semua ujiannya. Maksudnya Terus, daripada nanti Mbak Sharon nanti mengulang lagi gitu ya. Nanti coba mm-mm, diluangkan waktunya untuk mengerjakan masing-masing itu tadi ya, tugas, UTS, UAS. mm-mm. Dikumpulkan seadanya Kan, aja nggak apa-apa Mbak. Jadi nanti kan, biar ada nilai ini ya. Gimana Mbak? ya Pak, kan kemarin itu, sekarang tuh saya udah semester 10 ya Pak. Terus habis gitu, eh, boleh nggak sih Pak, kayak, atau ada nggak sih di Unsia itu kayak kita konsultasi sama dosen khusus buat kita biar cepet tamat gitu Pak, kayak dibantu buat bimbingan belajar atau apa gitu Pak. Soalnya saya emang agak susah buat manage waktu gitu Pak. Iya, mungkin ya nanti ketika ini mungkin Mbak Sharon bisa ini aja ketika mungkin ada kesulitan saat ya mungkin untuk konsultasinya ya pasti pertama ke dosen ini dulu ya, dosen pembimbing akademik ya atau dosen PA-nya ya. Mm-mm. Mbak Sharon sama siapa dosen PA-nya, maaf? Riyad. Pak Riyad ya. Nah, mungkin bisa konsultan Mm-mm. Pak Riyad gitu ya. Mungkin kalau ada kesulitan itu segera lapor aja gitu. Ya, jangan sampai nanti udah semester udah selesai, nilai sudah diinput semua oleh dosen dan baru lapor. Nah, itu yang mungkin agak susah kita. Karena kan tuh secara eh, nilai itu kan setiap semester kan kita laporkan ke PDDikti gitu ya. Jadi kalau Mm-mm. teman-teman ini ada keluhan terus ada kendala, tapi baru melapornya setelah pelaporan itu ya, ya kita nggak bisa apa-apa gitu sebagai dosen ya. Karena sudah terlambat Terus, untuk kita lakukan update. Mm. oh ya baik Pak. Terus Pak kalau misalnya yang kan ada juga yang nggak lulus tuh Pak. Terus gimana Ya, tuh Pak ngajarinnya? Kira-kira tahun depan saya udah kelar atau belum ya? iya. Jadi sebenarnya ya, jadi eh, kalau seperti kasusnya Mbak Sharon ini sih, ini kan berarti tinggal ini ya kan batas S1 itu kan maksimal 14 semester ya sebenarnya ya. Mm-mm. Jadi ya itu mungkin kalau dari Mbak Sharon ini ada ya ini ya mungkin ya saran saya harus kembali ke Mbak Sharon lagi sih ini. Ini sebenarnya bisa banget sih Mbak Sharon ya. Jadi ini mungkin sekitar 3 semester lagi itu bisa sebenarnya Mbak Sharon ya. Asalkan tadi ya jangan ini lagi ya Mbak Sharon ya mungkin apa tetap in touch saja dengan perkuliahan gitu ya. Tetap sebisa mungkin di setiap minggu itu dicek ininya, kemudian dicek LMS-nya, kemudian ada tugas atau ada apa, mungkin jangan sampai itu ada satu pun yang terlewat gitu. Ya nanti kalau Mbak Sharon udah seperti itu aja, itu bisa, ya insya Allah itu pasti bisa Mbak untuk lulus ya dalam waktu 3 semester ini. Ya Iya karena Pak. kalau Berarti kurangnya, tahun depan ya Pak. Insya Allah. berarti kan kalau saya lihat kan 93 ya, berarti kan kurang 51 SKS ya. Mm-mm. Mm. Yaitu 51 SKS itu ya paling cepat 3 semester sih Mbak, betul. Oh, 3 semester ya berarti 1,5 tahun lagi berarti kalau dari perhitungan saya. nah, gitu Pak. Kalau misalnya disambil sama, misalnya saya kejarin nih terus bisa, terus disambil sama semester antara gitu bisa nggak Pak? Nah itu Ngejarinnya? bisa mungkin nanti kalau mau semester antara
sebentar, kalau saya hitung-hitung 51 dikurangi 9 itu 43, 42 ya. Berarti bisa 2 semester Mbak kalau nanti ambil semester antara ya. Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Itu Gitu. aja, Pak. Ya, baik, Assalamualaikum. sama-sama Mbak. Ya, oke. Mungkin di chat udah banyak juga ya. Ya, terima kasih Bu Cian ya udah dibantu menjawab. Kemudian Mas Deka, silakan Deka Pramesta. Oke, baik Pak. Kedengaran Pak suara saya Pak? Kedengar Mas. Oke. Perkenalkan Pak, saya Deka Pramesta. Saya mahasiswa konversi dari D3. Nah, saya tuh ada kendala di SKS Pak. Ketika saya awal masuk tuh SKS saya tuh di info oleh admin tuh sekitar 76. Nah, kemudian ketika saya terima itu 66 Pak. Nah, saya baru tahunya tuh di semester kemarin. Sedangkan saya di tahun pertama itu udah cuti gitu Pak. Nah, Ya, untuk itu. kendala tersebut gimana ya Pak ya? Kira-kira ya Pak ya? Nah, itu Mas mungkin yang saya bilang tadi ya. Jadi ketika teman-teman kalau ada masalah gitu ya, ada kendala terus teman-teman lapornya itu terlambat gitu ya. Ketika sudah lewat 1 semester lebih itu akan susah teman-teman ya, karena itu kan sudah dilaporkan ke PD Dikti ya. Jadi nggak bisa di ini lagi sebetulnya. Udah nggak bisa kita otak-atik lagi apa yang sudah kita laporkan tadi itu sebenarnya. Ya, jadi kemarin Oh, sebenarnya Mas Deka itu kenapa kemarin tidak ini lagi ya? Mungkin ketika Mas Deka iya. udah lewat 1 semester kemudian nggak lapor, ya itu yang susah sebetulnya. Karena kita urusannya udah ini kan setiap semester kan kita laporkan ya teman-teman ya mata kuliahnya apa yang udah diambil, nilainya dapat apa itu kita laporkan terus gitu ya. Jadi kalau nanti ada perbedaan gitu ya, oh ini kok misalkan dicek nanti di akhir, oh Mas Deka ini yang dilaporkan masih lulus 130 SKS misalkan. Tapi kok di sini udah dinyatakan lulus. Nah, itu kan pastinya nanti akan jadi masalah gitu. Ya karena ada perbedaan SKS Ah, tadi gitu. Nah, itu jadi sebaiknya teman-teman itu ya. Jadi saran saya lebih aware lagi tentang apa yang ya tentang diri masing-masing ya, terutama ya tentang nilainya, tentang SKS-nya gitu ya. Jadi kalau ada masalah itu segera lapor saja gitu. Jangan sampai teman-teman nunggu itu jadi masalah, itu akan terlambat gitu ya, karena udah nggak bisa apa-apa juga dari kami. Ya Mas Deka apa mungkin saran saya bisa eh, dipertimbangkan untuk ambil semester antara ya Mas Deka nanti ya. Supaya lebih ya Pak? mungkin bisa lebih cepat Eh, untuk lulusannya. apa ini ya Pak ya? Tidak ada kayak komparasi gitu ya Pak ya? Kayak pengajuan kembali atau gimana gitu ya Pak ya? Dari kampus untuk pertimbangan Ya, kembali gitu. ya itu mungkin Atau bisa. ada program seperti ini Pak. Misal saya kan pastinya kerja ya Pak ya. Nah, Ya, ada betul. nggak mata kuliah yang bersinggungan dengan pekerjaan kita, jadi kayak langsung dinyatakan lulus gitu, Pak? Ya, itu mungkin kalau itu sih kita kembalikan ke dosennya masing-masing ya mata kuliah itu. Tapi kan kembali lagi Mas Deka ya, mungkin kan kita kan di setiap semester itu kan kita udah ada batasnya ya, batas SKS-nya gitu ya. Jadi batas SKS itu cuma 24 SKS. Nggak bisa lebih dari Oh, itu. Jadi kalau misalkan nanti kita laporkan misalkan langsung 30 SKS gitu kita laporkan. Ya itu nanti akan jadi masalah gitu karena nggak bisa kita lapor 30 SKS itu. Dan di sistem pun di siakat pun kita nggak bisa seperti itu gitu. oh, Gitu sih Mas. Mungkin kendalanya di situ ya. Yaitu mungkin emang ini ya apa? Ya bisa kita bilang itu agak masih sebenarnya pro kontra juga di pendidikan kita ya. Tapi emang peraturannya seperti itu, regulasinya seperti itu ya. Ya mau gimana lagi gitu sebenarnya ya. Kita nggak, ya kita sebagai pelaksana sih ya nggak bisa berbuat banyak di sana sebetulnya. baik, Pak. Kalau semisal Ya. case-nya gini, boleh nggak ya, Pak ya? Ini perkuliahannya, apa, registrasi perkuliahan udah dimulai lagi belum ya? Saya lupa ya. Jadi semisal saya daftar lagi, Hmm. Pak, dengan apa namanya, transkrip dari universitas yang lama, terus dengan transkrip yang Unsia yang sudah saya jalani itu bisa di-compare gitu nggak ya, Pak ya? Nah, mungkin bisa Mas itu kalau mau itu ya. Mungkin sekarang mengundurkan diri dulu gitu ya. Terus nanti jumlah Iya. SKS-nya itu diajukan Oh, buat bisa. ini baru bisa. Nanti coba komunikasikan dengan PMB-nya Mas ya untuk teknisnya gitu ya. Oh iya, Nanti Pak. coba di Jadi itu. tapi itu tetap nilai saya yang di Unsia masih ke bawah kan ya, Pak? Misal kalau case kayak gitu ya. Harusnya Bentar, ya. tapi kalau misalkan nanti yang tidak diakui itu mau diakui itu yang agak susah Mas itu. Jadi nanti Oh, walaupun itu pengajuan nggak bisa ulang ya, Pak ya? digabung. Sebenarnya nggak bisa digabung itu. Jadi kan apa yang kemarin sudah Oh, dikonversi itu kan kita udah cantumkan itu di transkrip itu. Jadi Mas iya. Deka nanti ya salah satu aja yang bisa diajukan gitu antara
transkrip D3-nya atau transkrip yang dari unsianya gitu sebenarnya. Nggak bisa itu digabung dua-duanya. Ya gitu Oke, ya, Pak. Mas Dika ya mungkin Ya, Pak. ya tadi mungkin saran saya bisa ambil semester antara gitu ya supaya nanti bisa lebih cepat. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik selanjutnya ya mungkin Mas siapa Kristoforus silahkan. Baik, selamat sore Pak Syahid. Ya, selamat sore Mas. Silakan Pak Mas. Syahid, izin bertanya Pak. Yang satu ini mungkin agak out of the box ya. Yang pertama ini untuk apa data di PD Dikti. Waktu itu kan saya pernah sempat tanya di BAA. Itu informasi dari BAA itu data akan diinfokan menjelang akhir semester. Nah, tapi sampai saat ini itu belum muncul di PD Dikti. Nah, apakah itu ngikut jadwal yang waktu itu disampaikan oleh BAA atau ngikut yang tadi Pak Syahid tampilkan di saat presentasi yang tanggal 13 Oktober sampai 28 Oktober 2025. Nah, lalu yang kedua, ini kan saya konversi. Nah, untuk semester 2 ini apakah itu saya diisikan juga sama seperti semester sebelumnya, KRS-nya, paket, atau saya nanti ngisi sendiri gitu Pak Syahid? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, sebentar. Oke, Mas Kristoforus masalah tadi ya. Betul yang laporan PD Dikti tadi kalau yang teman-teman lihat di kalender akademik itu adalah sebenarnya yang pelaporan untuk yang semester lalu ya, teman-teman ya. Jadi yang teman-teman dapatkan di semester lalu, yang semester genap kemarin ya, itu nanti akan dilaporkan di tanggal tersebut tadi ya, yang ada di slide tadi. Jadi termasuk kalau tadi BAA bilang itu nanti akan dilaporkan di ini ya, menjelang semester baru ya itu ya berarti tanggal tadi yang dimaksud sebetulnya. Jadi nanti eh, sudah mungkin bisa ini ya, mungkin bisa dipastikan nanti kalau sudah lewat tanggal tersebut itu nanti status teman-teman di PDDikti akan terupdate di sana. Nah itu kenapa kita lapornya di akhir ya teman-teman ya itu sebenarnya untuk menunggu teman-teman yang tugas akhir gitu ya. Jadi kan sebenarnya tugas akhir itu kan sampai sekarang masih berjalan ya ininya proses persidangannya. Jadi kita tunggu sampai pertengahan Oktober untuk itu nanti kita laporkan bersamaan dengan pembelajaran yang ada di semester genap kemarin. Ya gitu yang sebenarnya. Jadi nanti tunggu aja sampai Oktober ya. Jadi ya nanti insya Allah itu akan muncul semua gitu ya. Dan dari pengalaman-pengalaman sih pasti muncul gitu ya. Nah kemudian masalah tadi untuk Mas Kristoforus tadi maaf semester berapa? 2 atau 3 tadi? Saya agak kurang ini. Semester Tadi. sekarang lanjut di semester 2 Pak. Kemarin di semester semester 1. Iya, Oke, betul. ya mungkin ini saya serahkan ke Mas Kristoforus ya, apakah mau mengisi sendiri atau tidak. Kalau mau mengisi sendiri boleh gitu ya, silakan diisi sendiri aja. Tapi kalau mungkin nanti mau menunggu, itu bisa menunggu dari prodi. Cuman memang nanti agak lama ya mungkin ya kalau mau dari prodi ya, karena kita kan pengisiannya bertahap ya, dan nanti juga pengisiannya juga bersamaan dengan mahasiswa baru. Jadi nanti mungkin akan mepet-mepet dengan mulai perkuliahan ya. Jadi kalau mau teman-teman mau cepat, ya silakan bisa mengisi sendiri ya dari sekarang. Dan nanti kalau udah mengisi silakan lapor ke dosen PA-nya seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk proses pengisiannya isi di akademik, isi sendiri dengan maksimal kalau misal catatannya kemarin itu IPK-nya berapa di atas 3 itu bisa ngambil maksimal gitu ya. Nah, 22 tapi atau 24. ya, tapi teman-teman untuk Nah, yang semester statusnya semester 1 atau 2 ya, meskipun dari konversi itu maksimal 20 SKS ya. Jadi tidak kalau dari ketentuan sih tidak boleh lebih dari itu gitu. Ya, jadi oke, oke. 20 SKS dulu ya Mas, seharusnya nanti semester kedepannya bisa lebih lagi kalau misalkan masih lanjut. Oke, Pak Syahid. Terima kasih Pak Syahid. Ya, baik. Ya, terus ini nambah lagi ya yang nanya ya, banyak ya. Oke, teman-teman mungkin nanti sampai 17.10 ya, teman-teman ya. Karena mungkin Izin Pak, ya. Tadi siap. ini saya Izin Pak urutkan Said dari mau ini dulu. nanya. Saya urutkan dari yang Sebenarnya presiden dulu ya, sebentar. Mas Ilham tunggu dulu ya. Nanti Mas Farid dulu silakan. Baik, selamat Mas sore Farid Pak. Saiful ya. Ya, silakan Mas. Ini terkait teknis ya. Ini untuk pembayaran, saya kemarin sampai sekarang ini mau menggunakan pembayaran
via Tokopedia itu masih belum bisa, apakah memang belum dibuka atau gimana itu, Pak? Oke, ya. Kalau masalah keuangan, jujur aja saya juga kurang ini ya, Mas ya. Saya kurang apa paham juga secara teknis seperti apa. Nah, nanti Mas Farid bisa udah coba kontak ke bagian keuangan belum, Mas? Belum sih Bapak. Dari Nah, kemarin mungkin untuk hari ini mau tanya, tapi kalau nanti diarahkan ke keuangan, Bapak nanti tak kontak ke keuangan gitu aja Bapak. ya coba ke keuangan dulu ya, Mas ya, karena kalau masalah seteknis keuangan pembayaran seperti itu, kami dari Prodi juga kurang ini juga ya, kurang tahu juga. Ya, nanti kalau Terus misalkan satu, dari keuangan belum ada, misalkan lama tidak kunjung respon gitu ya, misalkan udah ditunggu sampai berapa hari nggak respon-respon, nanti boleh tanyakan lagi ke Prodi ya, Mas ya. Nanti kita coba bantu follow up ke keuangan. siapa? Terus satu lagi nih Pak. Kemarin saya hitung SKS saya itu kemungkinan di semester 5 itu udah sampai dengan tugas akhir. Cuman nanti semisal kita tidak siap untuk melakukan tugas akhir di semester antara itu kita bisa ngambil tugas akhir nggak Pak? Oh, untuk enggak Mas, untuk semester antara itu salah apa nggak semua mata kuliah dibuka gitu ya. Jadi mata kuliah seperti tugas akhir, kemudian mata kuliah kerja praktek itu nggak dibuka nanti. Ya, jadi mata kuliah tugas akhir itu hanya bisa diambil di semester reguler saja. Oh, berarti Gitu ya Mas Farid misal ya. nanti di semester 5 kita nggak ngambil beberapa mata kuliah biar yang penting kan cukup 120 SKS kita kan udah bisa ngambil ini Pak ya, Tugas akhir tugas ya. akhir. Tapi nanti kalau memang SKS-nya kurang bisa diambil di antara gitu Bapak ya. Nah, bisa mungkin kalau mau mencukupi bisa diambil di antara dulu supaya nanti cukup jumlah SKS-nya. Baik Bapak, untuk sementara gitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selanjutnya Mas Rido mungkin. Selamat malam Bu Pak Said dan Bu Chen. Saya izin bertanya. Saya izin bertanya. Saya dari mahasiswa konversi Pak. Ingin tanya terkait pengambilan KRS untuk semester 4. Nah kan saya tinggal 12 SKS lagi Pak. Di antaranya satu mata kuliah tugas akhir 6 SKS dan 3 matkul yang totalnya 6 SKS. Nah, pertanyaannya apakah di semester 4 ini bisa mengambil 3 matkul tadi di mana matkul yang ingin saya ambil yang saya ingin ambil itu mata kuliah semester ganjil, Pak. Mas Rido siapa namanya? Boleh ini nggak? Nama lengkapnya siapa? Muhammad Ridho Eka Manggala, Pak. Oke. Itu mata kuliah semester ganjil semester berapa dulu, Mas? Karena kita kan nggak semua mata kuliah itu dibuka ya. Di Semester 1 sama 3, Pak. Oke. Pengantar TI sama pengantar TI, pendidikan kewarganegaraan sama dasar keamanan komputer, Pak. Oh iya. Oh bisa. Saya lupa. Sekarang kan semester ganjil ya, Mas ya. Jadi bisa ini Iya, bisa diambil. Jadi kan pasti dibuka ini semester ganjil. pasti buka, Pak. Jadi nanti sambil ambil tugas akhir sambil ambil mata kuliah itu aja gitu bisa. Pak, izin tanya lagi satu, Pak. Untuk nanti Ya. pembimbing untuk tugas akhirnya itu random atau berdasarkan tema kah atau gimana, Pak? Ya, jadi mulai semester ini nanti akan ini ya, saya akan agak mungkin ada sedikit perubahan ini ya kebijakan ya. Jadi kalau sebelumnya itu hanya berdasarkan tema, jadi nanti mungkin untuk bocoran sedikit ya buat teman-teman yang akan mengambil tugas akhir, nanti saya akan coba buat ini ya, mungkin form permintaan dosen pembimbing gitu ya. Jadi nanti saya akan sediakan pilihan dosen-dosen pembimbing yang akan bimbing teman-teman nanti. Kemudian nanti dari situ nanti saya akan lakukan penunjukan dosen pembimbing gitu ya. Jadi misalkan Mas Rido milih misalkan pilihan pertamanya Pujian, kemudian pilihan keduanya Pak Riyad. Jadi nanti akan saya Oh, bisa sediakan memilih beberapa ya, Pak ya? pilihan. Jadi nanti akan dari sana akan dilakukan penjaringan di sana. Jadi Oh, nanti setelah teman-teman mengisi, saya serahkan ke dosen dosen pembimbingnya. Nanti dosen pembimbingnya akan menyaring dari list yang disetorkan itu eh, siapa aja yang mau diambil. Dan nanti kalau misalkan ada kelebihan ya misalkan oh saya cuma misalkan disetorkan 20 nama tapi cuma ngambilnya 15 mungkin nanti sisa 5 orangnya akan dialihkan ke pilihan kedua gitu dan begitu seterusnya gitu Mas kira-kira ya Mas Rido ya. berarti nggak harus PA-nya, Pak ya? Tidak ini kan beda nanti dosen bimbing akhir Siap. dengan dosen PA itu beda Oke, jadi terima malah kasih Pak Said. kemungkinan besar malah berbeda nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.
Ya ini terakhir ya mungkin Mas Ilham terakhir ya. Nanti setelah itu mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita tutup ya teman-teman ya dari Zoom ya. Mungkin nanti akan saya lanjutkan di kolom chat kalau ada yang belum terjawab. Ya Mas Ilham silakan Mas. Eh, eh, izin saya perkenalkan, saya Ilham Manugrah dari Prodi Informatika. Sama Pak, saya saat ini semester 4, yaitu dari kelas konversi juga, mata kuliahnya sisa 6 SKS dan 1 tugas akhir ya. Jadi possible ya kita ngambil yang mata kuliah karena sekarang di semester ganjil, possible itu 8 itu 7 itu keluar ya Pak. Ya bisa Mas, nanti tinggal diambil aja. Oke, siap, siap Pak. Ya oke gitu ya teman-teman ya mungkin ya. Oke. Oke gitu ya. Jadi setelah ini teman-teman saya akan mulai buka kelas-kelasnya ya. Apa aja yang dibuka di semester sekarang. Ya, jadi mungkin teman-teman tunggu sekitar 1 sampai 2 jam ya setelah sosialisasi ini selesai. Setelah itu nanti saya bagikan juga slide dan rekaman ini ya. Nanti akan saya bagikan juga ke grup angkatan masing-masing. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa mulai melakukan konsultasi dan pengisian tugas akhirnya. Tugas akhir KRS-nya ya, teman-teman ya. Maaf ini. Ya, gitu ya teman-teman ya. Tadi saya rasa di kolom chat sudah dibantu menjawab semua ya oleh Ibu Cian ya. Ya, saya rasa udah semua. Ini mungkin kelewat dari Mas Andre. Mungkin itu ya kalau ada mengambil tugas akhir serta mengulang mata kuliah yang lain boleh ya. Dipersilahkan. Ya, jadi nggak ada kendala ya teman-teman ya ambil tugas akhir dengan mata kuliah yang lain juga. Dan nanti juga teman-teman yang tugas akhir nanti akan ada sosialisasi khusus ya untuk membahas tugas akhir. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan terkait tugas akhir silakan dipersiapkan untuk sosialisasi tersebut. Termasuk nanti juga akan ada sosialisasi kerja praktek ya teman-teman ya. Yang itu juga akan dilaksanakan menyusul. Ya baik teman-teman. Sekian ya mungkin untuk presentasi hari ini. Terima kasih ya teman-teman atas kedatangannya. Dan juga terima kasih juga untuk Ibu Cian Ramadana Sultin ya selaku Sekprodi yang sudah membantu juga dalam sosialisasi hari ini. Saya tutup. Silakan selanjutnya teman-teman bisa langsung ke dosen PA-nya masing-masing ya untuk berkonsultasi lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Selamat sore menjelang malam ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya Zoom-nya.